Bu, kalau mahasiswa itu titik puncak kebahagiaan dosen itu ketika mahasiswanya paham apa yang kita ajarkan atau bagaimana, Bu? Ya kalau sudah nih mahasiswanya, ya salah satunya misalnya mereka udah kerja di mana gitu ya, kalau sudah kerja kemudian Bu saya dulu mahasiswanya gitu ya misalnya, kemudian kalau misalnya wisuda itu ya atau lulus ujian skripsi itu, ketika lulus bimbingan kita itu kita ikut seneng ya gitu, ikut seneng banget ya, jadi kayaknya apa ya, rasanya kita juga ujian kita juga lulus gitu ya. Kemudian kalau mahasiswanya kebetulan Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Prodi Akuntansi UMM dengan tagline-nya Accounting for Islamic Civilization. Nah, kali ini di podcast ini kita kedatangan dosen Prodi Akuntansi UMM yang disinyalir beliau ini menjadi dosen pertama di Prodi Akuntansi. Beliau bernama Bu Sri Wibawani. Selamat datang Bu Ani. Saya panggil Bu Ani ya Bu ya? Ya karena dulu saya manggilnya Bu Ani nih. Yang terkenal memang Bu Ani. Kalau iya. Kalau di UB Bu Nani. Oh Bu Nani. Oke, saya ucapkan selamat datang Bu Ani. Apakah asing dengan prodi ini Bu? Atau dengan ruangan ini Bu? Kalau ruangan ini, kalau dulu nggak asing karena ini musola dulu. Oh iya. Sekarang kita remake gitu Bu. Kita remake ke podcast Bu dan Cantik. iya, sekarang Bu Ani. Bu Ani juga tambah cantik hari ini. Iya, Bu Ani, kali ini kita akan bahas tadi yang sudah saya sebutkan bahwa Bu Ani ini merupakan salah satu dosen pertama di Prodi Akuntansi UMM. Mungkin menjadi dosen itu sejak kapan, Bu? Tepatnya mungkin dosen pertama ya, karena bukan salah satu ya. Oh iya. Jadi satu-satunya. Satu-satunya dosen utama. Saya mengajar mulai tahun 1985. 1985. 1987. 87. Untuk angkatan yang pertama itu 1985. Angkatan pertama 1985. Berarti 1987 itu hitungannya sudah 30 berapa ya, Bu? 35 tahun ya? Ya 35 tahunan nih, Bu, menjadi dosen. Sudah lahir belum? Aduh, sepertinya saya belum lahir, Bu. Karena saya lahir di 9 tahun kemudian. Jadi tepatnya sekarang jadi nenek dosen. Iya. Bu, kok bisa kepikiran jadi dosen akuntansi itu bagaimana, Bu? Apakah passion Ibu sebelumnya memang jadi dosen pada tahun 1987 itu? Awalnya itu sebelum ini sebenarnya saya dulu cita-citanya ingin jadi guru TK. Guru TK. Cuman kemudian saya nggak bisa nyanyi. Oh iya. Dari suara saya nggak bagus kalau nyanyi. Jadi mungkin kalau ngajar itu mungkin ini ya apa? Ya senang juga, tapi sebenarnya saya tadinya mau begitu lulus ke ini ya apa? Karena ada keluarga saya sebagian, keluarga besar saya itu sebagian di Jakarta ya, jadi dan di sana kebanyakan di macam-macam ya, jadi ada di perbankan, Pertamina dan sebagainya. Jadi awal itu udah direncanakan sama keluarga juga lulus ke Jakarta karena accounting gitu ya, tapi kemudian ada teman saya sekaligus senior saya waktu itu yang menyampaikan itu loh ada lembaga Islam yang tidak ada yang tidak ada akuntannya, yang tidak ada akuntannya pada tahun itu ya Bu? Iya, di UMM itu lembaga Islam tidak ada akuntannya, apa tidak kasihan kamu, apa tidak di sana aja gitu. Jadi terus saya bismillah gitu, akhirnya saya ke mencoba di sini dan itu yang pertama, dan kemudian saya melihat bahwa kalau di UMM lembaga Islam berarti saya punya bisa belajar lebih banyak untuk urusan agama karena memang dari sisi agama saya awam ya waktu itu awam. Bahkan ketika itu juga ada hal menarik ketika wawancara dengan Pak Rektor waktu itu, Pak Malik Fajar ya, itu yang ya seperti orang tua ini ya, orang tua saya kedua ya, jadi beliau begitu baik, begitu mengarahkan gitu ya. Jadi ketika itu di ini apa, Anda mungkin dari keluarga mana di sini mungkin ada. Nah saya jawabnya kalau
Mungkin di sini mungkin nggak ada Bapak, tapi kalau di tempat lain bahkan di gereja itu malah ada gitu ya. Dan keluarga saya malah banyak, loh kok bisa di sini. Waktu itu ditanya begitu dan saya menjawabnya saya ingin belajar agama gitu ya. Jadi beliau waktu itu baik sekali ya. Baik kalau begitu ini aja belajar biar diajari Pak Abdul Hasim. Nah, Pak Abdul Hasim waktu itu adalah pembantu rektor 4 ya. PR4 ya. PR4 yang satu ruangan dengan Pak Malik Fajar di kampus 2 waktu itu. Nah, sehingga kemudian waktu itu kalau setelah maghrib, itu agak berapa lama setelah maghrib itu, kemudian Bu Sekretaris Fakultas waktu itu, kemudian Dekan yaitu Bu Rate, itu biasanya ditelepon ya, ditelepon gitu yang menerima Bu Rate, terus tanya Bu Bani ada gitu. Nah, setelah saya angkat itu loh Pak Abdullah sudah nunggu katanya mau ngaji gitu. Jadi saya belajar ngaji ya, yang sebelumnya bahkan sebelumnya itu sebelum itu kebetulan Pak Rektor sebelumnya itu kan Pak Kasiram dan masih ngasto di sana ya, walaupun tetapnya di UIN. Nah itu beliau juga ngajari saya ya, jadi banyak guru-guru saya di UMM, alhamdulillah. Kemudian jadi saya rutin belajar dengan Pak Abdullah Hasim itu ya, kemudian almarhum. Jadi akhirnya saya bertahan. Iya, alhamdulillah. Bu Ani, bagaimana kondisi prodi saat itu? Apa sudah terbentuk prodi akuntansi? Kalau prodi akuntansi sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Waktu itu Pak ini awal dosen ini ketua jurusan ya. Jadi ada ketua jurusan. Yang pertama itu Pak Yusuf Ibisana, Pak Yusuf yang pernah jadi ketua DS ini ya. DSN. Oh, DSAK. Ya. Dewan Standar ya, Bu. Iya, kemudian DSAK Syariah ya kemudian. Yeah. Nah, itu kemudian setelah itu Prof Gugus ya, sekarang Prof Gugus yang itu juga sekaligus teman, karena waktu itu juga ini waktu beliau mau berangkat studi lanjut itu terus saya di sini dengan sebenarnya nanti saya carikan gantinya temenmu aja, temenmu juga, itu ada waktu itu nyawanya Iwan, ada Gugus gitu ya, waktu itu nyebutnya seperti itu. Terus habis itu ya itu yang kedua Prof Gugus sekarang ya. Kemudian waktu itu ada tambahan dari teman masjid juga, itu karyawan pertama di akuntansi ya waktu itu Pak Adi Prasetyo. Oh, Pak Adi. Ya, kemudian oleh Pak Gugus itu di ini kan untuk terutama fokusnya untuk membangun lab akuntansi. Jadi memang kita dulu itu seperti kerjanya all out. Jadi nggak mikir berapa gajinya, ada berapa ininya, tapi di kampus itu sampai saya pernah ada cerita lucu. Jadi waktu itu saya sendirian di kampus kira-kira 9:30 malam. Ya, waktu itu baru dipindah di kampus 2 itu di paling belakang lantai 4. Nah waktu itu ada rektorat ya, Pak Malik, Pak Sugianto almarhum dan Pak Abdul Hasim itu keliling Mas Pak Wakidi waktu itu kalau nggak salah. Nah keliling loh, terus ini dilihat kok masih nyala di atas itu ya. Aduh, orang-orang ini gimana ini? Ini kita itu ngirit-ngirit gitu ya. Kok ya pulang masih nyala. Kok ya jam segini masih nyala. Itu jam berapa, Bu, kira-kira? 9:30 malam. 9:30 malam. Iya. Nah, terus habis itu dibuka pintu, loh, kok enggak dikunci gitu ya. Akhirnya masuk. Dikunci. Ini gimana itu? Ternyata pas saya di dalam kaget. Loh, sama siapa? Sendiri gitu. Loh, terus pulangnya gimana? Naik angkot. Udah udah nanti enggak dapat angkot, udah cepet-cepet pulang aja. 9:30 ya, Bu ya. Iya. Jadi saya ya Allah, nggih. Rumah saya waktu itu di Hamid Rusdi. Di Hamid Rusdi Timur. Jadi sebelahnya pasar itu ya, dekat Pasar Bunul. Mahasiswanya dulu itu ada berapa, Bu? Saya penasaran. Mahasiswa dulu pas Ibu ajar. Belasan ya, belasan atau 20. 20-an? 5. Iya. 25 atau 15 itu ya. 15 sampai 20. 25 di tahun 1985 85. angkatan pertama itu sudah
ini, tapi kemudian 86 itu sudah meningkat lumayan signifikan. Kemudian waktu itu karena masih ya akreditasinya masih awal ya, kemudian masih ada ujian negara cicilan. Nah itu ada UNJ itu ya. Nah, itu lumayan seret ya, tapi alhamdulillah ya kerja keras dari ini teman-teman ya, terutama ini ya Prof Gugus itu ya, Prof ini yang melanjutkan Pak Yusuf ya, karena waktu itu Pak Yusuf ke studi lanjut ke Australia, kemudian Pak Gugus waktu itu, kemudian kebetulan beliau juga aktivis ya di HMI ya, aktivis kebetulan ketua senat, pernah jadi ketua senat waktu mahasiswanya. Senat universitasnya? UB, iya. UB. Bukan senat UB. Waktu itu, kalau sekarang senat itu badan eksekutif mahasiswa itu senat. Iya. Jadi itu kalau nggak salah zaman ini 89 sekitar 89 itu di UGM itu kemudian ini kan ya diusulkan untuk ini. Awalnya tuh BPM ya, Badan Permusyawaratan Mahasiswa itu waktu itu teman juga ya Pak Iwan itu Prof Iwan sekarang, kemudian ketua senatnya Pak Gugus ya, kemudian saya juga masuk di situ. Jadi kita sudah biasa ini ya berinteraksi dan memang biasa kerja all out ya. Jadi akhirnya ketemu di sini dan beliau luar biasa ya. Jadi begitu bisa memanage ya, dan ini sampai beliau studi lanjut kemudian diganti waktu itu ketua jurusannya ganti Pak Juanda. Baru Pak Juanda dalam Pak Juanda juga dosen baru waktu itu. Nah itu tapi sudah Bu, di tengah banyak sedikitnya ya Bu, sedikitnya mahasiswa, sedikitnya tenaga pengajar gitu. Nah, sebagai ibu sendiri nih apa kesulitannya gitu? Kesulitan apa ketika di tahun itu dalam mengajar mungkin? Apakah kurikulumnya yang sulit atau bagaimana lika-likunya dalam mengajar gitu? Waktu itu masih mahasiswanya itu juga ya sebenarnya kurang lebih ya, kalau ada tingkat kesulitan tuh sekarang, dulu itu mungkin ada ini ya, ada tingkat kesulitannya sendiri-sendiri ya, tingkat kesulitannya. Kalau dulu mungkin kita yang lebih ini ya, lebih dominan ya, dosennya lebih dominan. Kalau sekarang apalagi ada IT dan segala macam ya. Kalau dulu jadi kita bisa merangkap semuanya. Iya, itu. Jadi waktu itu ada dosen takmir istilahnya. Jadi dibuat istilah dosen takmir, itu pertimbangannya Pak Malik itu kalau seperti di masjid, kalau takmir itu mengerjakan semuanya gitu ya, yang ada jadi di apapun, masjid itu. Ya, jadi apapun enggak usah ini ya, jadi harus dikerjakan. Jadi kita biasa kalau misalnya waktu mau akreditasi apa itu pulang dini hari gitu biasa ya. Jadi ada beberapa biasanya kalau ada prodi yang sama lumayan. Jadi ada misalnya ada dari Fakultas Teknik, ada dengan akuntansi bareng ya, dari akreditasinya bareng gitu ya. Iya, kalau jadi itu ada lumayan ada suara gitu ya di apa, masih ada paling di kampus. Di kampus ada suara. Kalau akreditasi sendiri yang kalau sendiri ya. Jadi waktu itu ujian negara juga UNJ itu juga kita perlu persiapan ya, menyiapkan. Ya, itu juga sekretaris fakultas itu jadi dekan waktu itu Pak Tantowi yang notabene adalah dosen UB ya. Sekarang menjadi profesor ya Bu, Prof Tantowi itu ya Bu. Nah itu sekretaris fakultasnya itu Bu Rate. Nah yang orang dalam, jadi artinya sebenarnya yang ini ngerjakan semuanya ya orang dalam ya. Internal ya Bu ya. Iya, jadi internal yang menyiapkan macam-macamnya ya. Nah itu. Jadi sampai kemudian akhirnya berarti naik jadi dekan itu. Bu, ini menarik kalau dosen takmir itu ya Pak. Jadi kalau Prof Malik bilang dosen akuntansi atau dosen UMM dulu itu dosen takmir gitu. Ya. Seberat apa Bu menjadi dosen takmir itu? Apakah sama ya dengan sekarang gitu Pak? Dengan angkatan saya mungkin atau dengan angkatan sebelum saya gitu. Di era saya dengan di era Ibu, apakah dosen takmir itu masih melekat sampai sekarang?
dosen takmir itu, jadi kita ini menariknya kalau dulu itu begitu, ini tiap minggu ada pengajian, ada pengajian dosen dan juga apa ya, untuk menanamkan ya, untuk motivasi, menanamkan mungkin spirit itu ya. Jadi kita ini kan tiap hari Jumat malam biasanya, dan itu kemudian berlanjut. Jadi dijelaskan juga istilah takmir itu adalah ini supaya Anda mengerjakan semuanya di sini, memang kayak di masjid, jadi banyak apa ya, ditekankan idealisme ya, masing-masing idealismenya. Jadi kita waktu itu pertama dibayar berapa itu ya dulu saya ya? Nah itu penasaran Bu, ya, saya Bu, 75 per bulan ya Bu ya? Per bulan, dan kalau saya kan naik angkot ya. Itu sebenarnya enggak ini ya, kalau dihitung-hitung sebenarnya enggak cukup, tapi kan ada ini kakak saya itu sering ini juga bareng, tapi enggak terlalu apa ya, enggak mikir gitu loh. Penting saya punya kewajiban ngajar gitu ya. Sekarang sama enggak Bu dengan dosen di era sekarang? Apa dulu itu lebih sulit daripada sekarang, atau sekarang itu sama sulitnya karena beda keadaan atau beda permintaan atau beda? Mungkin motivasi ya, mungkin dari awal motivasi masuknya ya, mungkin dari motivasi masuknya. Kalau dulu itu kan saya disampaikan ini loh ada lembaga Islam nggak punya akuntan, kamu nggak kasihan. Akhirnya gitu motivasinya ya. Beda ya, karena kita ingin mengabdi ya Bu. Terus kadang-kadang kalau sekarang mungkin istilah KKN itu negatif ya. Kalau dulu misalnya KKN itu adalah ini karena tahu saudaranya mungkin ya, Saya Burati itu saudara Pak Yanto, tapi tahu karena dia bisa kerja gitu ya, bisa kerja dan dibayar murah gitu ya. Dalam tanda petik nggak mikir bayaran itu ya. Jadi proses rekrutmen alami dari keluarga gitu ya Bu ya. Kalau sekarang kan susah ya Bu, proses rekrutmen yang komitmennya tinggi, terus dibayar dengan rendah itu kan susah. Jadi juga kita nggak mikir itu dari saudaranya siapa, ini saudaranya siapa, itu nggak mikir. Dan apa ya, tapi yang menarik kita setiap minggu itu ada dosen baru dikenalkan. Jadi kita saling mengenal, akhirnya saling mengenal dengan fakultas-fakultas lain. Di seluruh univ perkenalan. Seluruh universitas. Nah itu mungkin yang berbeda dengan sekarang ya Bu ya. Setiap ini ya mungkin karena jumlahnya sekarang banyak ya. Banyak ya, ribuan ya Bu. Jadi kadang-kadang kalau ngawas ujian negara cicilan gitu ya, UNC, kalau ngawas ujian itu ya ini saling jadi mengawasnya ya. Dalam mengawasnya itu dari universitas ditentukan. Jadi kadang-kadang yang ujian itu misalnya fakultas ekonomi, yang ngawasi bisa dari fakultas hukum, bisa visi, bisa ekonomi juga gitu. Jadi apa kesempatan untuk berkenalan itu tinggi ya Bu ya. Jadi guyup kita lebih. Baik. Oke Bu. Yang paling berkesan pada saat itu apa Bu? Yang paling berkesan atau apa yang bisa Ibu ambil dari itu? Kira-kira apa hal yang paling berkesan, lalu hikmahnya apa gitu? Apa Ibu sebelumnya yang sudah mikir saya pengen jadi guru TK gitu. Tapi ternyata memang pilihan saya ada di lembaga Islam yang membutuhkan akuntan itu akhirnya saya nyaman di saat ini, atau masih ada apa Ibu? Masih ada keraguan Ibu pengen kembali ke guru TK atau bagaimana? Enggak, kalau ke guru TK sudah nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Kemudian kalau di sini karena saya merasa dibimbing juga ya untuk dari sisi agama ya, kemudian belakangan malah dapat suami dari di sini juga. Bagaimana tahun itu cara Bu Ani mengajar? Ibu dulu mengajar mata kuliah apa Bu? Pertama kali Ibu ngajar? Akuntansi biaya. Akuntansi biaya. Sampai sekarang loh kalau akuntansi biaya. Pertama kali ngajar akuntansi biaya. Kesulitannya apa Bu? Karena itu basic akuntansi dasar ya. Adalah ini ya, literatur, dari sisi literatur. Waktu itu di awal-awal itu kan jarang sekali literatur yang terjemahan. Kemudian untuk beli literatur asing itu juga mahasiswa keberatan karena memang mahal. Itu pun saya ada literatur itu kan saya sebagian juga waktu saya kuliah ya, waktu saya kuliah. Jadi kalau
dulu zaman saya kuliah itu agak beda dengan mungkin sekarang ya. Kalau dulu kuliahnya anaknya culun-culun, enggak cantik-cantik itu, enggak ini ya. Jadi enggak pakai lugu-lugu tapi bukunya tebel-tebel gitu ya. Sampai kadang-kadang kalau anu yang pengen ketawa itu ya, kok sok kental gitu ya. Bukunya lengkap dulu waktu kita kuliah. Jadi alhamdulillah kemudian ketika ngajar itu jadi saya untuk investasi buku, kebetulan juga suka buku ya. Jadi untuk investasi tidak terlalu banyak. Sepertinya juga bukunya banyak di rumah, Bu. Bu, monggo ini. Ibu, saya tidak tega kalau melihat Ibu menangis. Jadi Ibu harus berarti akbi ya, Bu ya? Ya Allah. Manajemen. Kesulitannya literatur. Karena literaturnya juga. Dulu beli di mana, Bu? Willis dulu masih ada enggak? Udah ada enggak, Bu? Ada tapi jarang. Sangga Buana. Willis belum ya? Belum ya? Sangga Buana. Sekarang tidak ada sepertinya. Apa? Sekarang tidak ada ya, Bu? Kenapa? Sekarang tidak ada. Masih ada. Jadi kalau kita tidak ada di Togamas belum ada. Togamas belum ada waktu saya ini. Kalau ketika ngajar sudah ada. Tapi waktu itu kalau kita tidak ada bukunya biasanya saya ke Midas, Surabaya. Kalau di Surabaya tidak ada, itu kalau ada kebetulan suami itu pas ke Jakarta nitip the Scientific Bookstore di Jakarta. Dan kadang-kadang itu ada, kalau masih tidak ada tapi buku itu perlu, itu kadang ada teman yang kebetulan misalnya kakaknya di Singapura di mana, nah itu nitip. Ini kakakku di Singapura ini jadi nitip. Ini Bu, kalau misalnya mengajar mahasiswanya paham gitu, itu pun awal-awal gini Mas Ori. Kalau Togamas itu malah awal-awal itu sering diskusi dengan kami ya, jadi apa gitu ya, kalau ada buku belum ada ibu gitu ya, nanti ini, jadi kalau hubungan kita bagus ya, jadi ketika sudah ada kita ditelepon gitu ya. Gitu ya. Gitu. Jadi langsung ke distributor. Kalau enggak ya itu oh iya Bu, nanti kita usahakan. Iya. Nah itu. Jadi, Bu, kalau mahasiswa itu titik puncak kebahagiaan dosen itu ketika mahasiswanya paham apa yang kita ajarkan atau bagaimana, Bu? Ya kalau sudah nih mahasiswanya, ya salah satunya misalnya mereka udah kerja di mana gitu ya, kalau sudah kerja kemudian Bu saya dulu mahasiswanya gitu ya misalnya, kemudian kalau misalnya wisuda itu ya, atau lulus ujian skripsi itu ketika lulus bimbingan kita itu kita ikut seneng ya gitu, ikut seneng banget ya, jadi kayaknya rasanya kita juga ujian kita juga lulus gitu ya. Kemudian kalau mahasiswanya kebetulan tapi dulu itu ya niat-niat ini ya, jadi saling mereka akrab juga ya, jadi saling respect ya antara mahasiswa satu dengan jadi yang lain. Misalnya kita nerangkan ada sebagian yang paham gitu, nanti mereka ngajari teman-temannya gitu ya, jadi semangat motivasi untuk belajar. Nah ini kalau kita bicara semangat motivasi saling respect itu Bu ya, itu juga berhubungan dengan etikanya Bu. Bagaimana dulu Bu gambarannya etika mahasiswa dulu dengan sekarang itu bagaimana Bu? Berbeda banget atau bagaimana Bu? Iya, lebih karena mungkin sedikit ya kita anunya lebih muda ya. Kemudian satu lagi ada yang menarik, satu lagi yang tadi belum kelewatan saya jadi itu ada misalnya saya ada asisten ya waktu itu Bu Yuningsi, sekarang Bu Yuningsi yang di Australia dan Bu Sri Dewi. Itu mereka asisten ya, kebetulan asisten saya, kemudian mereka kalau enggak ini nanya. Kemudian belakangan saya baru tahu bahwa mereka itu ternyata juga kemudian di mungkin ada sense of business-nya ya. Jadi mereka ngajari teman-teman di UB di apa itu dan dibayar. Oh gitu. Jadi mereka itu ngajari sampai skripsinya juga gitu ya, sampai ini. Itu juga akan membanggakan kan Bu ya? Betul. Mahasiswa saya juga bagi-bagi ilmu juga dan menghasilkan. Iya Bu, benar-benar. Nah, kalau tadi bicara etika, bagaimana Bu? Etika mahasiswa dulu dengan sekarang, apakah menurun atau di era sekarang memang ya membuat etika mahasiswa semakin menurun? Kalau kita bicara masalah etika itu morality ya, morality terkait dengan adab ya. Itu pada dasarnya kalau saya melihat itu ada etika itu dari rumah.
Berawal dari rumah, dari berawal keluarga dari ya Bu dari ya. keluarga. Dan biasanya keluarga-keluarga yang ini yang edukasinya baik itu mereka juga mengajarkan etika yang baik dan kadang kelihatan. Jadi ketika mereka ini apa ya etikanya bagus gitu ya, ternyata memang kelihatan dari itu keluarga. Representasi dari Keluarga dari keluarga. Jadi kalau dari perguruan tinggi, kalau kita ya mungkin sebagai dosen gitu ya hanya sedikit lah mewarnai, tapi yang banyak itu kalau kita lihat dari keluarga. Dari keluarga. Ya. Jadi, kalau sekarang Bu, kalau mahasiswa sekarang bagaimana? Apakah masih bisa dilihat dari cerminan seperti itu? Tetap saya lihat tetap bisa ya. juga bisa dari situ, cuman mungkin ada ini ya apa? Kalau misalnya kurang, katakanlah dalam tanda petik kurang beretika, mungkin kalau saya melihat karena tidak tahu ya, kadang-kadang karena mereka tidak tahu aja, karena memang kesibukan mahasiswa sekarang itu ya, anak-anak sekarang itu sibukannya kan luar biasa, tapi sibuk dengan dirinya sendiri, yaitu gadget misalnya. Jadi sehingga mereka bisa memilih apa yang saya inginkan dengan gadget ya, karena dunia dalam genggaman, jadi apapun itu dia bisa milah ya. Nah sehingga kadang-kadang kalau pas milahnya itu terkait dengan kaitannya dengan hal-hal yang high etik ya misalnya, atau keluarganya juga sudah mengajarkan seperti itu, nah ini biasanya nggak masalah, artinya mereka baik-baik saja dari sisi etikanya. Tapi kalau misalnya yang kasihan tuh mereka di keluarga mungkin dalam mungkin atau bisa jadi sudah diajarkan tapi diabaikan gitu ya, atau memang dari keluarga mungkin keluarganya sibuk dalam artian sibuk ini bisa kelas high class atau dari lower class itu bisa saja ya, bisa saja. Sibuk mencari nafkah kemudian ini dan mungkin kurang memberikan edukasi yang memadai pada putra putrinya, sehingga mereka juga tidak tahu. Tapi pada dasarnya sebenarnya kalau diarahkan tuh ya bisa ya. Kemudian juga dari itu yang pertama ya, dari faktor lingkungan juga. Lingkungan sekitar ya, pergaulannya. Teman, kerabat gitu ya, Pak. Ya. Karena saya pernah juga ini ya. Contoh misalnya ada mahasiswa itu kok agak sulit gitu ya. Biasanya kalau ada yang bimbingan kok agak sulit itu, kemudian saya coba gali ya. Kemudian kalau saya melihat mungkin dari gesturnya ya, dari tatapan matanya, ini kayaknya ada something wrong ya, ada masalah psikologis. Biasanya kemudian saya panggil ya pelan-pelan, kemudian saya arahkan apakah bersedia kalau di bimbing ada, karena di UMM itu ada program bimbingan konseling. Kalau mereka bersedia itu biasanya kemudian saya hubungi dari bimbingan konseling dari Fakultas Psikologi. Nah itu kemudian atau ini ya, dulu itu ada juga dari bimbingan konseling, ini ya ada dari FKIP itu, tapi ini cuma waktu itu almarhum Pak Jarot ya. Itu saya biasanya kemudian saya minta tolong itu untuk ini. Jadi kita arahkan ke ini, kemudian kalau dia bersedia itu ya maka diserahkan ke sana ya Bu ya. Jadi pernah ada cerita yang menarik ya. Jadi mahasiswa itu ketemu saya itu sudah apa ya, udah greweli ya, istilah bahasa Perancisnya itu. Jadi udah ini kayaknya kok greweli itu apa Bu? Sepertinya istilah asing bagi saya Bu. Bahasa Perancis Jawa. Jadi gemetar. Oh iya. Nah, gugup gitu ya Bu? Iya, jadi itu kemudian biasanya terus saya panggil pelan, kamu enggak usah pikir skripsi dulu gitu ya. Kemudian setelah ini kita tahu masalahnya, ternyata ini ada ya, kebetulan ini nyata ya, kisah nyata. Kebetulan dia kemudian saya tebak biasanya awal itu karena adanya pola asuh yang berbeda di keluarga, kemudian perlakuan yang berbeda. Nah itu ketika kebetulan kok saya ini apakah ini ayahmu ini ibumu sabar gitu? Ya ibu saya sabar sekali. Ini kalau ayahmu gimana? Ayahmu apakah ini agak keras apa ini dalam ini misalnya? Kebetulan iya, jadi akhirnya kemudian apakah kamu dibedakan? Ternyata benar dia dibedakan
di keluarga itu, karena kakaknya itu satu di ITS atau UNER, satunya di UB gitu. Nah dia sering dibanding-bandingkan. Karena UMM gitu ya. Bu. Jadi di situ kemudian ini salah satu contoh, banyak lagi. Jadi ketika kemudian ini ternyata dia sampai 6 bulan magang ya. Jadi di bimbingan Salim malah disarankan untuk magang. Akhirnya, nah setelah 6 bulan muncul, Bu saya siap dibimbing. Yep. Nah kebetulan waktu itu setelah kita bimbing, ternyata akhirnya pas selesai ujian itu kebetulan yang uji dosen walinya juga ya, ada dosen walinya, kemudian mereka heran, Bu, anik kok jadi pintar nggak? Gimana ini? Padahal saya tanya apa aja bisa gitu ya. Saya tanya macam-macam bisa. Ini gimana Bu kok bisa gitu? Ya coba ditanya bagian konseling. Ternyata dia malah termotivasi untuk ambil S2. Berarti kadang kita melihat suatu mahasiswa itu lebih dalam lagi ya Bu ya. Approach-nya harus lebih dalam. Kadang mereka mengalami penurunan dalam arti etik mungkin dari latar belakangnya dia, dari keadaan dia, dari lingkungan dia sekitar ya Bu. Kalau misal Bu, ini yang terakhir Bu. Bagaimana sih Bu? Ini untuk saya dan untuk mungkin penonton ya Bu. Ini yang paling penting, terutama penonton dosen ini Bu. Bagaimana sih menjadi dosen yang baik di mata Allah itu? Bagaimana Pak? Atau dosen, bagaimana menjadi dosen yang baik gitu? Ibu ini sudah 35 tahun belajar Bu. Saya masih 1 tahun Bu. Jadi saya perlu 35 kali Bu untuk belajar seperti ini. Jadi saya perlu tanya ke Ibu, bagaimana menjadi dosen yang baik di mata Allah itu bagaimana? Ya, menurut saya dosen itu bisa baik di mata mahasiswa, baik di mata kolega, ya, baik di mata Allah. Yang enak itu mestinya baik semuanya ya. Cuma saya sendiri juga masih belajar ya, masih sangat jauh dari itu insya Allah. Tapi saya kadang-kadang untuk ini saya cuma belajarnya itu hakikatnya itu sebenarnya hanya saya dan Allah adanya. Yang lain itu adalah pion-pion yang dalam tanda petik pion-pion yang diuji ditugaskan oleh Allah untuk menguji saya. Jadi indikasinya kalau saya lulus ini, kalau saya dari ujian itu saya lebih dekat sama Allah, itu berarti saya insya Allah ya saya lulus di ujian itu. Gitu. Biasanya seperti itu. Tapi ya banyak sering juga enggak ini ya, jadi apa ya, itu kalau saya untuk ini ya supaya enggak mungkin enggak gampang patah arang, enggak ini ya, kalau ada masalah ada apa itu jadi artinya saya tidak berhak marah pada orang yang yang menyakiti ya, mendolimi itu saya sebenarnya enggak berhak marah. Kalau marah berarti saya ini ya indikasi kelulusan saya juga dipertanyakan gitu ya. Jadi artinya apalagi kemudian dendam ya, apalagi kemudian membalas. Gitu ya. Oke, saya tangkap dua kalimat dari saya sendiri masih jauh, masih belajar. Jadi ketika kita baik di mata Allah adalah ketika kita baik di mata mahasiswa, ketika kita baik di mata kolega, ketika kita baik di mata lingkungan. Yang kedua adalah kita baik di mata Allah ketika kita berhasil menjadikan dosen itu sebagai roda kita lebih dekat dengan Allah. Gitu ya Bu? Insya Allah seperti itu. Cuman saya untuk sekarang itu saya merasa ini ya, terus terang saya itu tambah lama kok tambah merasa semakin bodoh ya. Jadi semakin itu ilmu padi ya Bu ya? Semakin berisi semakin menunduk gitu. Selama ini saya sebenarnya jujur saya banyak belajar dari teman-teman dosen yang muda itu ya. Itu mereka begitu ininya, saya jadi untuk bahan introspeksi saya. Jadi kayak lihat contohnya kalau di akuntansi itu ada Bu Frida yang begitu lembut gitu, pendekatannya ke mahasiswa itu baiknya gitu ya, gitu. Ini apalagi cantik juga ya. Jadi saya ini apa ya, introspeksi bagi saya, evaluasi diri saya. Saya dulu tidak seperti itu. Jadi paling ya untuk istighfar. Ya itu. Jadi ada banyak ya yang muda-muda itu banyak energi. Jika
Kemudian dari sisi keilmuan, mereka kan update terus ya. Jadi yang muda itu jadi untuk ini juga evaluasi saya, juga untuk bahan bertanya saya ya. Jadi untuk bahan pembelajaran bagi saya gitu ya. Kemudian untuk yang mahasiswa, karena saya mungkin lebih banyak memotivasi mereka dan menginspirasi untuk ini ya kalau Anda hanya mendasarkan pada saya ilmunya, itu tidak akan maju ya, karena ini saya kan out of date sebenarnya ya. Jadi saya hanya motivasi bahwa Anda harus selalu bisa berpikir 20 tahun ke depan. Jadi apalagi sekarang misalnya contoh ya, saya kadang-kadang di kelas suka ngasih contoh. Jadi kira-kira 20 tahun lagi ya, 20 tahun ya 2045 itu kan katanya digaung-gaungkan Indonesia emas ya. Nah, kalau menurut saya itu bisa jadi Indonesia emas, memang Indonesia emas, Indonesia tembaga, atau bahkan Indonesia yang logam. Itu tergantung dari, terutama adalah dari pikiran kita hari ini. Ya, jadi bagaimana Anda memaknai atau memberi kontribusi untuk mencapai itu. Jadi kalau kita masing-masing itu merasa bahwa kita itu sebagai individu, sebagai warga negara, sebagai makhluk Allah ya, yang sebenarnya adalah saudara seperjuangan untuk mencapai Indonesia emas, itu harusnya kita juga bisa secara optimal ya ini, dan saling ini ya bekerja sama untuk mewujudkan itu. Jadi enggak, artinya Allah tidak akan mengubah suatu kaum manakala kaum itu tidak berikhtiar untuk mengubah nasibnya sendiri. Baik Bu, terakhir ini Bu, ini benar-benar terakhir. Ibu, harapan Ibu untuk prodi akuntansi saat ini apa Bu? Prodi akuntansi itu menjadi prodi akuntansi emas juga ya. Emas ya Bu ya, menyongsong 2045. Jadi dengan mungkin paling efektif kita yang ini, samping kita untuk mengembangkan IT ya, kita mengikuti ya, termasuk salah satu kayak podcast ini ya. Kemudian ilmunya juga ya, IT itu kan kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Terus juga yang tidak kalah penting itu sebenarnya membangun silaturahmi, membangun jejaring ya, yang relasi gitu ya Bu ya. Networking. Tapi Rasulullah sudah mengajarkan 15 abad yang lalu itu adalah dengan silaturahmi, membangun silaturahmi, karena silaturahmi itu mampu membangun bisa memperpanjang umur dan memperpanjang rezeki ya. Nah, itu kalau dimaknai dalam bisnis saat sekarang itu adalah umur itu, kalau manusia individu itu memang ini ya mungkin terbatas ya, sudah takdir ya, sudah takdir Allah, tapi untuk ini adalah yang dimaksudkan itu terutama keberkahan dari, jadi misalnya kita usia 70, 80 itu udah mentok, tapi ketika kita mampu berbuat banyak, mampu ini ya dengan bangun silaturahmi, itu bisa menjadi lebih berkah dengan usia sekian ya. Kemudian juga dari sisi rezeki itu kelihatan sekarang ya. Jadi kalau dalam bisnis itu dengan ini ya, model ini ya, bangun networking itu, bangun silaturahmi itu dengan misalnya dikaitkan dengan contoh dengan model supply chain ya. Jadi kita bagaimana kita mampu membangun supply chain dalam bisnis kita, karena kalau dulu mungkin ini ya rivalry itu ya, persaingan itu antar firm to firm ya. Nah sekarang gak cukup itu, kalau untuk firm ya kita cuman itu aja dapatnya, tapi sekarang persaingannya itu adalah antar supply chain. Jadi mulai dari pemasok awal ya, kemudian bagaimana kita bisa membangun hubungan baik dengan pemasok ya, sehingga ketika kita terjalin hubungan baik itu kita menjadi dipentingkan oleh pemasok. Jadi ketika contoh misalnya kita berkolaborasi dengan pemasok ya, kita membangun hubungan baik, kemudian kita membuat ini, berencana untuk menjadikan ini katakanlah menerapkan konsep just in time di produk kita. Nah, ketika mereka sepakat, mereka akan dengan senang hati memilih. Kemudian pasokan bahan baku itu ketika kemudian terbatas, banyak
yang mungkin di antara berbagai alternatif mungkin kita yang dipentingkan lebih dulu, sehingga kita bisa ada kontinuitas ketika memproduksi, mendapatkan bahan baku yang baik ya, dan itu kemudian sehingga kita bisa juga mendistribusikan dengan lebih ini ya lebih efisien mungkin ya, atau bahkan lebih ini ya lebih dengan mungkin harga yang sama bisa memberikan kualitas yang lebih baik, atau bahkan dengan harga yang mungkin karena kita mendapatkan efisiensi di jalur sebelumnya ya, jadi kita akan mendapatkan lebih efisien ya, kita lebih mendapatkan dari harganya cost-nya kita mendapatkan yang lebih murah ya, kemudian kita juga karena misalnya just in time itu kan lebih efisien ya, ada wasted ya. Nah kemudian ketika distribusi kita juga bisa menetapkan harga dengan harga yang lebih murah juga, jadi high quality dan low cost ya, low price Baik Bu, sangat menarik nih pembahasan, karena kita memang Bu, kalau ini sebenarnya kalau kita mau lanjutkan 2 hari saya kuat Bu ini Bu. Cuma kayak sepertinya kita harus membatasi itu. Pernah 2 hari 2 malam tidur di podcast Bu. Oh saya kira podcast Bu. Waduh kalau podcast saya ambil bantal dulu. membuat pertama kali kita waktu itu kan saya di Satuan Pengawasan Internal itu ya, Kendalian Internal itu diminta pertama kali bikin pajak, laporan pajak. 2 hari 2 malam Bu. Ya Allah. Mungkin bagi generasi sekarang itu udah ketiduran Bu. Pertama kali buat ini saya itu sebenarnya tidak hanya dosen pertama, tapi saya itu kok ya bagian babat alas, jadi bagian yang ya BPI sekarang itu ya Bu ya. Ya BPI SPI itu waktu itu awal ya, saya diminta itu ya, kemudian jadi buat laporan keuangan yang pertama kali ya, jadi harus mengumpulkan aset-aset, mengumpulkan macam-macam ya, informasi tentang aset, kemudian jadi ya karena tidak banyak orang risikonya ya, jadi kemudian buat laporan keuangan yang pertama, kemudian membuat laporan pajak yang pertama ya, jadi itu kemudian program pendidikan, program jarak jauh itu juga ya, program pendidikan jarak jauh kewirausahaan itu juga ya. Kebetulan kemudian yang pertama itu juga pernah jadi konsultan manajemen kawasan pengembangan kawasan pesisir itu ya, jadi PEM itu, program PEM itu juga, jadi di awal-awal. Ini banyak sekali memang pengalamannya Bu Ani ini. Baik Ibu, ini sangat banyak yang bisa kita ambil ini Bu. Ini kalau saya resume sudah jadi 1 buku ini Bu. Buku 1 hari bersama Bu. 1 hari bersama Bu Ani ini Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Ani. Terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas sharing dari saya tanda petik dari dosen akuntansi, satu-satunya dosen akuntansi pertama di prodi akuntansi ya Allah, yang lain bareng eksternal gitu ya. Beli jenengan dosen internal pertama gitu ya Bu. Semoga bisa meningkatkan motivasi kami, khususnya kami juga penonton mungkin, atau kami penonton yang muda-muda, dosen-dosen muda atau penonton yang non dosen, itu semua tergerak Bu. Terima kasih Bu. Semoga kita ketemu lagi di podcast selanjutnya Bu, dengan tema yang lain mungkin Bu. Kita harus diskusikan tema lagi Bu, kira-kira tema apa yang menarik ya Bu ya. Kita akan ketemu lagi di podcast. Gantian saya yang jadi hostnya, Sami yang jadi ininya. Waduh, kalau saya berarti apa Bu? Dosen termuda. Dosen terkenal. Terkenal. Mungkin terkenal di Bu. Di mana? Baik, terima kasih untuk penonton podcast ya. Semoga hari ini bermanfaat. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Terima kasih untuk Bu Ani. Kita ketemu lagi lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.